Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, Sobat Bawaslu, bersama saya Taufik Anandi selaku pembawa acara pada acara ngopi bareng Bawaslu. Oke, di samping saya ada narasumber yang cantik sekali yaitu Bu Alia Saparida. Monggo Ibu bisa memperkenalkan diri. Halo sahabat Bawaslu Kota Tegal, ketemu lagi kopi bareng Bawaslu Kota Tegal. Saya Nur Alia Saparida, koordinator di Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Oke, Mas Taufik. sedikit bertanya Ibu. Di Bawaslu Kota Tegal ini ada berapa divisi ya? Jadi Kota Tegal dengan kabupaten itu memang berbeda. Kalau kota itu ada 3 komisioner masuk Kota Tegal. Pertama ada Pak Fauzan Hamid selaku ketua dan juga mengampu di SDM organisasi di dan Jatim. Lalu ada saya Nur Alia Saparida di Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas. Terakhir ada Pak Sukristo di penanganan pelanggaran dan penyelesaian. Jadi ada 3. Oke. Eh, untuk saat ini Bu Ale itu kan di divisi humas ya Bu. Menangani hal apa sih Bu divisi humas? Yang pertama, humas ini memberikan informasi terkait dengan apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tegal, juga memberikan informasi-informasi terkait dengan pemilihan ya, karena kita akan pada pemilihan. Kalau kemarin pemilu, maka kita akan memberikan informasi atau edukasi. Karena humas ini unik, Mas. Humas ini adalah divisi yang ketika tahapan sudah tidak ada pun jalan. Karena kita humas sebagai wajah ya, wajah dari Bawaslu tentu berupaya supaya bisa memberikan citra yang baik dan informasi yang itu adalah humas. Oke. Gitu. Jadi dari humas ini kan memberikan informasi terbaik ya. Kita sampaikan dulu Bu. Terkait pemilu ini yang udah dilaksanakan bulan lalu. Mungkin dari Bawaslu itu melakukan apa Bu? Terkait evaluasi kah atau udah sampai sejauh mana? Kan kita kan sebagai mahasiswa atau masyarakat kan belum mengetahui tentang skema atau mungkin dari alur yang telah terjadi tersebut. Jadi mungkin dari Bu Alia selaku koordinator humas bisa menjelaskan lebih lanjut seperti itu. Jadi sahabat Bawaslu bahwa terkait dengan evaluasi pemilu, alhamdulillah untuk pemilu 2024 di Kota Tegal ini jalan cukup lancar tanpa adanya sesuatu yang apa namanya ganggu ya. Walaupun ada dinamika yang menghangat itu wajar. Kan adalah kompetisi ya, kompetisi di apa namanya peserta pemilu. Nah, alhamdulillah untuk Kota Tegal sendiri tidak ada pengajuan sengketa di PHPU sehingga kami beranggapan bahwa semua peserta pemilu sudah bisa menerima terkait dengan penetapan yang ditetapkan oleh KPU. Lalu walaupun misalkan kemarin di Kota Tegal pada saat pemilu itu ada pemungutan suara ulang Hong Tengah, tetapi juga itu berjalan dengan lancar dan saya kira apapun yang menjadi kekurangan di pemilu 2024, harapan kami juga bisa ditambal atau diperbaiki di pemilihan 27 November 2024. Karena Bawaslu Kota Tegal pun juga akan berupaya untuk meningkatkan lagi pengawasan di pemilihan 2024. Oke. Tadi kan sedikit ya yang disampaikan oleh Bu Alia itu terkait PHPU. Mungkin dari Sobat Bawaslu itu juga belum mengetahui tentang PHPU. Mungkin bisa diterangkan atau dijelaskan oleh Bu Alia? Sahabat Bawaslu, PHPU ini adalah perselisihan hasil pemilihan umum. Dan, besok itu merupakan putusan PHPU. Nah, PHPU ini adalah ketika ada peserta pemilu yang tidak puas atau tidak hasil bisa mengajukan sengketa, kan penyelesaian di MK, KPU. Nah, alhamdulillah untuk Kota Tegal sendiri tidak masuk dalam lokus tersebut. Di Kota Tegal tidak ada untuk kasus Oke, kita sampaikan dulu tentang pemilu. Terkait pilkada ini, Bu. Ini dari Bawaslu ini sudah sampai mana? Ke tahap mana nih? Pilkada tersebut? Untuk tahapan pemilihan serentak ini adalah kemarin ada rekrutmen ad hoc. Bawaslu mengawasi pelaksanaan rekrutmen
badan ad hoc di KPU yaitu PPK dan PPS. Oke. Dan Bawaslu juga mengadakan tahapan rekrutmen untuk Panwascam dan juga PKD PKD. ya. Nah, kemarin kita sudah melantik 27 PKD di satu tempat ya. Jadi biasanya untuk di wilayah Jawa Tengah yang lainnya biasanya memang per kecamatan. Tapi Kota Tegal karena hanya 27 PKD, maka kita melakukan pelantikan di satu tempat ya. Jadi eh, sudah terbentuk, sudah mulai ada sekretariat di Panwascam sehingga itu persiapan-persiapan untuk menghadapi tahapan yang paling dekat itu adalah tahapan pemutahiran data pemilih. Oke. Ya, di mana dalam tahapan itu ada yang namanya pembentukan pantarlih ya tanggal 13. Maka dari Bawaslu juga akan mempersiapkan terkait dengan pengawasannya. Nanti akan diawasi oleh PKD dan juga Panwascam terkait dengan perekrutan pantarlih dan juga pemutahiran datanya. Sedikit pertanyaan lagi nih Bu. Terkait tadi kan ada Panwascam dan PKD itu di Kota Tegal itu ada berapa kecamatan sih Bu? Kota Tegal ini ada 4 4 kecamatan. kecamatan. Nah, satu kecamatan Panwascam itu ada 3 orang. Ya. Sedangkan untuk PKD itu satu kelurahan 1 orang. Ya, Panwascam itu 3 kali 4 itu berapa? 12 ya. ya. Ada 12 Panwascam dan untuk PKD-nya kan ada 27 kelurahan sehingga Mungkin bisa diminum dulu Bu biar Oke, agak tenang. boleh, Oke. boleh. Kita kan ngopi bareng Bu. Betul. Eh, saya mau tanya lagi Bu. Terkait pilkada atau pemilihan serentak ini, apa namanya? Kapan sih Bu akan dilaksanakan? Pemilihan serentak ini akan dilaksanakan tanggal 27 November Oke. 2004, mana nanti kita akan memilih wali kota dan wakil wali kota, gubernur dan juga wakil gubernur, sehingga kita akan hanya mendapatkan 2 surat suara. Oke. Ini pengalaman atau apa namanya? Sekedar kayak apa namanya? Saya terlalu observasi. Jadi kalau misalkan ya Bu, ini mau tanya nih Bu, terkait kenetralitasan seorang mahasiswa. Jadi saya punya pengalaman, adalah seorang mahasiswa atau masyarakat umum itu mendukung salah satu calon, ini calon ya Bu, baru calon eh, dalam pemilihan serentak atau pilkada. Ini menurut Ibu tuh bagaimana? Apakah ini melanggarkah atau tidak? Karena kan kita sebagai seorang mahasiswa kan kenetralan itu kan juga dipertanyakan. Oke, Mas Taufik. Jadi perlu diketahui, sahabat Bawaslu, ada beberapa pekerjaan yang memang kita harus netral. Oke. Yang pertama adalah ASN dan PNS ya. PNS, P3K itu harus netral dalam arti dia boleh mencoblos tapi dia tidak boleh terlihat keberpihakannya nggak boleh terlihat. Lalu yang kedua adalah penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu ada 3, KPP, KPU dan juga Bawaslu. Nah, itu pun termasuk badan ad hoc-nya. Pascam, KD, PTPS, PPK, PPS dan lain sebagainya. Tidak boleh terlihat keberpihakannya karena mereka termasuk dalam penyelenggara pemilu. Lalu juga TNI Polri ya. Kalau TNI Polri ini kan memang dia tidak diberi hak untuk juga tidak boleh untuk cenderung untuk memihak ke siapa tidak boleh ya. Jadi hanya yang ada dalam pekerjaan itu saja yang tidak Oke, jadi gini boleh ya. Kan saya kan punya pengalaman Ibu, adalah salah satu atau beberapa individu itu melakukan dukungan gitu. Sedangkan kan kita sebagai mahasiswa kan dipertanyakan kenetralannya itu. Jadi apakah seorang mahasiswa itu boleh mendukung pasangan calon ataukah tidak gitu? Mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Alia. Oke, sahabat Bawaslu Kota Tegal, perlu diketahui bahwa ada beberapa pekerjaan yang memang kita tidak boleh memperlihatkan keberpihakan. Ya, tidak boleh like, komentar, apapun lah ya. Yang pertama adalah ketika mempunyai pekerjaan sebagai ASN atau PNS ya. ASN, PNS, P3K itu tidak boleh
eee, berpihak ya. Boleh mencoblos ya, karena mereka punya hak pilih, tapi tidak boleh lihat keberpihakannya ya, dan hati-hati ketika misalkan like, komen di postingan, kampanye. Lalu yang kedua adalah penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu ini ada DKPP, ada KPU dan juga Bawaslu. KPU ini dan Bawaslu juga bawah ya, kepada eksekutif pun tidak boleh memperlihatkan eh, keberpihakannya. Ya, jadi harus netral. Lalu yang terakhir adalah TNI Polri itu juga harus netral. Jadi kalau mahasiswa apa namanya menjadi tim sukses misalkan boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Itu Oke. sebagai bentuk pendidikan politik asalkan mahasiswa tersebut bukan bagian dari penyelenggara pemilu misalkan. Kan mahasiswa itu kan sudah usia di atas 17 tahun tentu boleh untuk misalkan menjadi PPK, PPS, PKD itu kan boleh-boleh saja. Nah, selama mahasiswa tersebut bukan bagian dari penyelenggara pemilu, ya sah-sah saja ketika mahasiswa tersebut menunjukkan ya, keberpihakannya terhadap calon tertentu. Karena saya kira juga itu sebagai bentuk pendidikan politik supaya juga masyarakat generasi muda juga bisa ikut serta dalam hal ini. Oke, nah Sobat Bawaslu, jadi apa yang sudah disampaikan Bu Alia itu jadi diperbolehkan asal terkait hal itu tergantung dari individu masing-masing. Nah, mungkin ini ada sedikit tambahan pertanyaan Bu. Jadi Bu Alia kan menangani terkait tentang humas Bu. Kalau misalkan dari salah satu mahasiswa itu menyebarkan salah satu hoax gitu, dari Bawaslu ini seperti apa penanganannya? Tentu mungkin yang harus diketahui oleh sahabat Bapak hoax. Ketika kita menerima hoax, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah cek dulu tanggalnya. Ya, berita-berita hoax itu cek dulu tanggalnya. Kadang-kadang tanggalnya tuh tanggal yang tidak ada, misalkan tanggal 30 Februari misalkan. Itu kan tidak ada ya. Pertama adalah cek dulu tanggalnya. Yang kedua adalah cek medianya ya. Media itu masuk dalam pers atau tidak gitu. Selama ini memang, itu yang sering kami sampaikan ke masyarakat terkait hoax yang pastinya karena kita juga hidup di dunia digital, sosmed, pasti adalah apa namanya, terkait dengan, hoax tersebut. Nah, makanya kita harus lebih bijak ya terkait dengan hoax tersebut karena, kita memang menerima laporan, tetapi kan dalam hal penindakannya butuh kita berupaya untuk melakukan pencegahannya dengan cara memberikan tips-tips terkait dengan supaya tidak apa ya, makan oleh berita hoax. Oke, ini Bu, kalau misalkan terkait pelaporan gitu, Mhm. di dari misalkan masyarakat atau mahasiswa itu melapor ke Bawaslu itu ada alurnya kah atau bagaimana? Ada ya, Oke. kita ada di ketika masyarakat bawah, masyarakat masyarakat itu kan ada dari PKD, bisa melaporkan ke PKD. Nah, PKD itu nanti akan berjenjang ke Panwas ke kecamatan. Kalau misalkan misalkan di Tegal Selatan ke Bawaslu kan jauh, maka bisa melakukan pelaporan ke kantor sekretariat Panwascam. Karena Panwascam ini ada sekretariatnya di masing-masing kecamatan, jadi tidak perlu jauh-jauh ke Bawaslu. Walaupun misalkan kalau mau melaporkan ke Bawaslu bisa saja, tapi tentu ada beberapa step atau tahapan, misalkan harus jelas syarat formulir dan materialnya dan sebagainya. Itu biasanya ada di divisinya Pak Sukristo. Untuk pelaporan apakah hanya untuk bisa datang ke kantor kah atau melalui apa Bu? Sejauh ini akan lebih baik lagi kalau misalkan datang langsung supaya kita bisa meregistrasi terkait dengan laporan tersebut. Siap, siap. Jadi Sobat Bawaslu barangkali nih ada apa namanya informasi atau mungkin yang mencurigakan atau mungkin bisa dikarenakan hoax, mungkin kalian bisa melaporkan dengan yang sudah dijelaskan oleh Bu Alia. Mungkin bisa diminum lagi Bu, biar nggak terlalu Siap, tegang gini. biar Karena kita enak ya. bahasanya juga terlalu panas ini. Oke Bu, closing statement nih Bu dari Bu Alia. Ya, sahabat Bawaslu Kota Tegal bahwa saat ini sudah tahapan pemilihan dan yang paling dekat adalah tahapan pemutahiran data pemilih. Maka
kan teman-teman yang ada di rumah ini nanti data dengan baik dan namanya ada di daftar. Juga jangan lupa untuk datang ke TPS dan juga sama-sama kita awasi bersama. Oke, mungkin sebelum diakhiri Bu, kita bisa apa namanya menyuarakan tagline dari Bawaslu. Betul, Oke, betul. Sama-sama ya. oke. 1, 2, 3. Bersama Bersama rakyat, rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke, sampai jumpa di segmen Kopi Bareng Bawaslu. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih.